Halo, selamat siang para sahabat seluruh Indonesia dan lebih khususnya di tanah Papua. Ini berkaitan dengan pernyataan Bung Paul Vincent Mayer yang mengatakan bahwa seharusnya MRP dan DPR pengangkatan di seluruh tanah Papua itu harus dibubarkan. Ya. Dan menurut saya Bung Paul Vincent Mayer itu mengingatkan berbagai macam persoalan yang sedang terjadi di tanah Papua. Ini justru tidak ditanggapi serius sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Majelis Rakyat Papua, MRP, dan DPR Pengangkatan sebagai representasi kultural rakyat Papua. Maka Bung Paul Mayer ini selaku anggota DPR RI mengingatkan tentang tugas, fungsi, dan tanggung jawab. Oleh sebab itu tidak perlu dipertentangkan karena MRP dan DPR Pengangkatan disoroti. Pernyataan Paul Mayer picu reaksi. Ya, maka kita bayangkan sebuah lembaga yang dibentuk khusus untuk melindungi hak-hak masyarakat Papua justru dipertanyakan keberadaannya. Ketika seorang senator dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia dari Dapil Papua Barat Daya, yaitu Bung Paul Vincent Mayer, menyampaikan kritik keras terhadap Majelis Rakyat Papua, DPR Pengangkatan di tanah Papua, bahkan sampai muncul wacana pembubaran. Reaksi pun langsung muncul dari berbagai pihak di tanah Papua. Apakah ini sekedar polemik politik? Ataukah ini tanda bahwa lembaga otonomi khusus Papua perlu dievaluasi secara serius? Lalu pertanyaan yang lebih penting, apakah secara hukum MRP bisa dibubarkan? Bagaimana sebenarnya kewenangan MRP, DPR Pengangkatan di tanah Papua, dan DPD RI, dan juga yang paling penting apa solusi jalan tengah agar konflik kelembagaan ini tidak merugikan masyarakat Papua. Ya, di sini saya ingin membahas secara lengkap ya dari sisi regulasi, kewenangan, tupoksi, hingga solusi kebijakan ke depan dari pandangan saya pribadi. Polemik ini muncul setelah pernyataan Bung Paul Vincent Mayer yang menyoroti kinerja MRP, ya terutama MRP. Ia menilai bahwa lembaga tersebut belum cukup kuat dalam menyuarakan kepentingan masyarakat Papua, terutama terkait tanah adat, eksploitasi sumber daya alam, dan berbagai persoalan sosial di tanah Papua dalam tanda kutip ya konflik-konflik yang terjadi selama ini. Ya, pernyataan tersebut kemudian memicu reaksi dari pimpinan MRP Provinsi Papua Tengah, Pak Agustinus Anggaibak, juga sebagai Ketua Asosiasi MRP Setanah Papua. Perdebatan ini akhirnya membuka ruang diskusi di kalangan publik yang lebih besar tentang peran lembaga otonomi khusus di Papua. Walaupun yang terjadi adalah saling serang pribadi yang tentu juga tidak harus terjadi.
Ya, artinya dari kedua belah pihak justru harus memahami, saling mengingatkan untuk membangun tanah Papua. Itu yang paling lebih penting. Oleh sebab itu, menurut saya dasar hukum utama otonomi khusus Papua mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, dan sudah 6 provinsi saat ini. Kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, ya. Semua mekanisme sudah ada di sana. Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua Undang-Undang Otonomi Khusus di Tanah Papua, serta Kepres yang ada, ya, aturan regulasi dari pusat, ya, tentang pengangkatan MRP, tugas dan fungsinya, DPR, jalur pengangkatan, tugas dan fungsinya, ya. Melalui undang-undang ini negara memberikan beberapa afirmasi penting bagi masyarakat Papua, ya. Yang pertama, pengakuan terhadap hak orang asli Papua, itu jelas. Yang kedua adalah kewenangan khusus bagi pemerintah daerah. Dan yang ketiga pembentukan lembaga khusus seperti Majelis Rakyat Papua. Ya, itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, ya. Yang keempat, kebijakan afirmasi dalam lembaga legislatif. Ya, itu juga sudah ada Kepresnya. Artinya desain kelembagaan Papua memang berbeda dari provinsi lainnya di Indonesia. Maka kewenangan dan tupoksi Majelis Rakyat Papua adalah lembaga representasi kultural orang asli Papua, ya, anggota yang berasal dari 3 unsur: adat, agama, perempuan, ya. Tugas dan kewenangan MRP antara lain yang pertama, melindungi hak orang asli Papua; kedua, memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah; ketiga, memberikan persetujuan terhadap calon gubernur dan wakil gubernur Papua di tanah Papua; dan 4, menjaga nilai dan budaya adat di tanah Papua. Namun perlu dipahami bahwa MRP bukan lembaga politik seperti DPR, karena walaupun di tanah Papua sudah ada DPR pengangkatan, ya, MRP lebih berfungsi sebagai lembaga moral dan kultural. Ya, karena itu kewenangannya sering dianggap terbatas dalam mempengaruhi kebijakan strategis. Ya, maka mekanisme representasi ini di sini perlu ada pembedaan. Ya, kalau sudah saling serang antar individu bukan antara kelembagaan, ya. Yang saya melihatnya yang sedang ramai hari ini adalah DPD RI itu sudah melalui mekanisme pemilihan, dan MRP, DPRP pengangkat sudah melalui jalur mekanisme pengangkatan. Ya, salah satu keunikan dari sistem politik di Papua bahkan di Indonesia, ya, adalah adanya 2 bentuk representasi di tanah Papua. Yang pertama, representasi melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Kemudian legitimasi mereka, ya, bersifat elektoral dan bersifat nasional. Ya, yang kedua ada representasi ini melalui pengangkatan, ya, dalam otonomi khusus Papua, itu dalam mekanisme afirmasi. Anggota DPR Papua melalui jalur pengangkatan, anggota MRP melalui perwakilan adat, agama, dan perempuan. Jelas, ya. Maka tujuan dan mekanisme ini adalah memastikan bahwa orang asli Papua tetap memiliki representasi politik, bahkan jika mereka tidak selalu menang dalam pemilu. Oleh sebab itu, saran saya,
bahwa tidak perlu mengaudit anggaran daripada pendapatan dari Majelis Rakyat Papua MRP dan DPR pengangkatan. Karena kita tahu kultur fiskal di Indonesia adalah memang ini moneter, ini kewenangan pusat. Oleh sebab itu saya ingin mengacu pada kewenangan pemerintah pusat dan daerah, karena ini paling penting ya dalam sistem otonomi khusus Papua itu kewenangan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Ada pembedaannya. Kewenangan pusat, ya pemerintah pusat tetap memegang kewenangan dalam politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, moneter dan peradilan. Sedangkan kewenangan daerah, itu pemerintah daerah Papua memiliki kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan pembangunan daerah, perlindungan budaya dan adat, kebijakan sosial masyarakat Papua. MRP berada pada posisi penjaga kepentingan kultural masyarakat Papua dalam kebijakan tersebut. Itu jelas. Dan DPR pengangkatan jalur otonomi khusus. Maka solusi dan jalan tengah dari saya daripada memperdebatkan pembubaran lembaga, ada beberapa solusi jalan tengah yang lebih konstruktif. Ya, yang pertama reformasi kelembagaan MRP. Ya, MRP perlu memperkuat perannya dalam advokasi hak masyarakat adat. Ya, pengawasan kebijakan daerah, kemudian penguatan koordinasi antar lembaga, ya hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR Papua, MRP dan perwakilan Papua di DPR RI maupun DPD RI. Ya, perlu lebih sinergi dan harus berkolaborasi untuk mencari solusi dan jalan tengah. Ya. Kemudian saya ingin evaluasi sedikit pada implementasi otonomi khusus dari berbagai referensi, kemudian mengamati langsung bahwa pemerintah pusat dan daerah ini perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi otonomi khusus di tanah Papua agar benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat Papua. Keempat adalah dialog politik yang konstruktif. Ya, perdebatan publik seharusnya menjadi ruang untuk memperbaiki sistem. Ya, bukan sekedar saling menyerang antar lembaga, bahkan mengacu kepada individu. Ya, sebagai pandangan kesimpulan dari saya bahwa polemik antara Bung Paul Vincent Mayer, anggota DPD RI yang memang bersuara agak keras, adalah juga latar belakang sebagai aktivis, juga latar belakang sebagai mantan kepala suku adat di wilayah Domberai. Ya, beliau tahu banyak masalah juga. Beliau bukan orang lain, bukan anak dari wilayah adat yang lain. Artinya beliau anak Papua yang tahu masalah di Papua, maka beliau juga menyuarakan di DPR ini sudah jelas banyak hal yang disuarakan. MRP pun juga sudah memperjuangkan banyak hal, ya, maka menunjukkan bahwa demokrasi di tanah Papua ini sedang mengalami dinamika yang memang penting. Ya, kritik terhadap lembaga publik ini memang perlu, tapi tidak saling menyerang sesama individu, ya. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kritik tersebut mendorong perbaikan sistem, bukan sekedar konflik politik. Karena pada akhirnya tujuan utama dari otonomi khusus Papua adalah satu, mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan martabat bagi masyarakat Papua. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya